Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bab 17 Sipcilgwa, judulnya Yugate Jeju-due tanya olgoyo. Yugate ketika liburan, Jeju-due ke Pulau Jeju, tanya olgoyo akan pergi. Ketika liburan, saya akan pergi ke Pulau Jeju. Haksub mokyo, haksub pembelajaran, maka tujuan pembelajaran di bab 17 yaitu Yoheng Kyongho mit gewe kiagihagi. Yoheng wisata, Kyongho pengalaman, midan gewek rencana, iagihagi bercerita. Jadi tujuan pembelajaran adalah menceritakan rencana atau berbicara rencana dan pengalaman wisata. Munbok tata bahasanya aoboda, nanti akan kita pelajari dengan real boyo. Selanjutnya owi kosakatanya yang pertama ada yohengji, artinya tempat wisata. Yoheng artinya wisata, ji itu menandakan lokasi wisata atau tempat wisata. Selanjutnya yoheng junbiwa waldong, yoheng wisata, junbi menyiapkan wa dengan waldongnya aktivitas dan persiapan wisata. Selanjutnya jongbo munwa, jongbo informasi, munwa budayanya, Hangguge Kwangkwangji, Hanggu Korea, Kwangkwangjinya objek wisata. Jadi informasi atau budayanya adalah objek wisata di Korea. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Selanjutnya OWIL kosakata yang pertama yang perlu Anda hafalkan yohengji objek wisata. Di sini kurang lebihnya ada 16. Cuma nanti yang diganti hanya som saja. Saya juga di sini ganti som itu bukan pantai melainkan pulau. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Munboil tata bahasa yang pertama aoboda. Ini nanti memiliki dua arti dengan dua penggunaan ya. Nanti akan saya bahas di papan tulis. Keterangan di bawahnya dongsa dwi butoso kyonghomo lantanenta. Dongsa kata kerja dwi di belakang, butoso ditempelkan di belakang kata kerja. Kyonghom pengalaman, nantanenta menunjukkan pengalaman. Jadi aoboda itu digunakan untuk menunjukkan pengalaman Anda. Penggunaannya di sini nanti akan saya terangkan saja di papan tulis. Contoh Ilbon Jeju-due ke Basoyo, Jeju-due ke Pulau Jeju, ke itu pergi Basoyo. Nah, ini tanda bahasa yang akan saya terangkan di papan tulis ya. Jadi pertanyaan bentuknya, apakah pernah pergi ke Pulau Jeju? Anyo, an ke Basoyo. Anyo tidak, an juga penanda negatif, ke pergi Basoyo pernah tapi penanda negatif berarti belum pernah. Tidak, saya belum pernah pergi. Ibon Jeonju bibimbabal mogo Basoyo. Jeonju itu nama kota, bibimbab nasi campur Jeonju, mok makan Basoyo pernah. Apakah pernah makan nasi campur Jeonju? Ya mogo Basoyo, mok makan Basoyo tadi penanda pengalaman yang bisa diartikan sudah atau pernah ya. Ya, saya pernah makan. Sambon nomor 3, Tuan Sinen yohengel mani hesaya. Tuan Sinen patuan yoheng berwisata. Mani di sini kita artikan sering. Kalau mani diletakkan di depan atau di tengah kata kerja biasanya menunjukkan keseringan. Hesoyo, hesoyo di sini ini asal kata yoheng ada, cuman diselipkan kata mani, kata keterangan ya. Patuan apakah sering berwisata? Anyo tidak. Hangguge selte, hangguge di Korea, selte ketika ada. Tidak, ketika saya ada di Korea. Yohengel mani hebogosipo, yoheng berwisata. Mani bisa diartikan sering atau keinginan yang sangat kuat, boleh menunjukkan keinginan yang sangat kuat atau bisa diartikan sangat ya. Hanya asalkan yoheng ada, punya mencoba, gosipo ingin. Ketika ada di Korea, saya sangat ingin mencoba berwisata. Oke, nanti akan saya jelaskan secara detail penggunaan aoboda. Kata bahasa yang pertama ini diletakkan pada kata kerja plus aob artinya mengalami perubahan, kemudian tambahkan boda. Nah, boda tersebut memiliki dua arti ya. Kita bahas dulu yang pertama, artinya bisa menunjukkan sebuah pengalaman ya, Ini diletakkan pada kata kerja mengalami perubahan aob, kemudian tambahkan boda. Ini juga bodanya masih bentuk dasar, boleh dirubah ke dalam bentuk informal atau bentuk formal ya. Tergantung Anda mau menggunakannya mau
hobi bagian mana. Saya bikinkan contoh hobi ya, ini satu saja. Saya pernah makan asinan sewaktu kerja di Korea. Nah, kalimatnya seperti ini. Anda pernah menggunakan atau mempelajari kata-kata sewaktu, makanya dibuka lagi. Nah, kalau kalimat seperti ini memiliki dua frase ya. Yang pertama adalah makan asinan, yang kemudian adalah kerja di Korea, atau frase yang digabungkan menjadi satu kalimat. Nah, kalau kalimat seperti ini, pastinya Anda tahu ya, bahwa bikin sebuah kalimat. Yang pertama adalah Anda tahu rumusnya, kemudian kalau menerjemahkan kalimat juga Anda harus tahu rumusnya. Nah, kita lihat di sini ada dua frase, yaitu saya pernah makan asinan sewaktu kerja di Korea. Tinggal Anda cari saja mana yang harus diterjemahkan terlebih dahulu. Iya, yang harus diterjemahkan terlebih dahulu adalah sewaktu kerja di Korea. Ada yang bertanya, kok bukan pernah makan asinan kayak gitu kan ya? Nah, logikanya kayak gini. Anda tidak akan pernah makan asinan kalau tidak bekerja di Korea. Jadi kalimat yang kedua adalah makan asinan. Jadi yang diterjemahkan terlebih dahulu adalah sewaktu kerja di Korea, baru Anda bisa mencicipi atau memakan asinan. Maksudnya, kita terjemahkan di sini. Sewaktu kerja di Korea, subjeknya dulu ada kata Joon, saya Joonen. Kemudian sewaktu kerja di Korea, ya di sini kalau kita lihat ada kata sewaktu. Sewaktu itu adalah kata bahasa, kerja itu sebagai predikat. Kerja di Korea itu adalah keterangan tempat. Ya, maka keterangan tempat dan predikat mana dulu yang harus diterjemahkan? Betul sekali. Dan penggunaannya yaitu kata kerja, kata tempat terlebih dahulu di Korea. Soalnya berarti 한국에서 저는 한국에서 kemudian bekerja 일하다 terus kali menjadi ilhad. Nah di sini kalau kita lihat sewaktu itu tata bahasa dibuka lagi atau real time. Nanti ada yang bertanya lagi, bukannya real time-nya ketika? Betul sekali. Real time itu artinya ada ketika, sewaktu ataupun saat ya, menunjukkan titik keadaan atau menunjukkan titik aktivitas. Nah, akhiran yang vokal maka menggunakannya real time. Jadi bahasa ini adalah 저는 한국에서 일할 때. Setelah itu pernah makan asinan. Anda juga harus dikelompokkan lagi. Pernah itu, nah yang kita pelajari adalah tata bahasa pernah di sini. Nah, tadi pernahnya hilang ya. Pernah, kemudian makanya sebagai predikat. Nanti pernahnya tersebut mengikuti predikat. Asinan itu sebagai objek karena yang dimakan. Maka objek dengan predikat mana dulu yang diterjemahkan? Betul sekali. Yang diterjemahkan adalah objeknya dulu. Ada kata asinan bahasa Korea adalah kimchi. Nah, kalau kimchi dijadikan objek akhirannya vokal maka menggunakannya ra. Jadi kimchi. Setelah itu makan bahasa Koreanya adalah mokta. Sekali hanya dihilangkan karena masih bentuk dasar. Mok kalau kita lihat ada akhirannya adalah vokal o samping atau o berdiri. Kalau o berdiri itu tambahnya apa? A, o atau e atau tambahnya iya. Terus kali tambahnya adalah o maka tambahkannya o kemudian ba. Yang pernah saya jelaskan juga untuk ba ini masih dasar ya. Dan nanti dihilangkan, Anda rubah ke dalam kalimat informal bisa, formal bisa. Kita rubah ke dalam kalimat formal dulu. Maka menjadi Nah, kalau dirubah ke dalam kalimat informal, Anda boleh menggunakan kata mau makan obat ya. Dulu obat. Nah, setelah itu tambahkan bebas. Jadi bahasa Koreanya, saya pernah makan asinan sewaktu kerja di Korea adalah 저는 한국에서 일할 때 김치를 먹어봤습니다 dalam kalimat formal, 먹어봤어요 dalam kalimat informal.
Setelah itu kita lanjutkan ke pengertian yang kedua. Masih dalam bentuk mun kata bahasa pertama, ini pengertiannya yang kedua adalah menunjukkan permintaan mencoba melakukan sesuatu atau percobaan. Penggunaannya itu sama dengan yang pertama, mengalami perubahan A, O, E, kemudian namakan Buddha. Ini juga masih dasar, nanti tidaknya dirubah apabila ada tata bahasa tambahan ya. Jadi contoh di sini, saya mau mencoba membaca buku Korea. Artinya percobaan dilakukan untuk diri sendiri. Seperti biasa, kelompokkan per kata. Saya di sini sebagai subjek. Nah, mau di sini kemarin tata bahasa yang pernah Anda pelajari. Dibuka lagi, mau itu tata bahasa apa. Kemudian, mencoba juga tata bahasa yang di atasnya. Nanti digabungkan bisa kan? Bisa. Kemudian membaca di sini sebagai predikat, buku Korea itu sebagai objeknya, yaitu yang dibaca. Nah, di sini hanya memiliki susunan SPO, subjek, predikat, dan objek. Tidak ada keterangan apapun ya. Nah, sekarang kita gabungan. Yang pertama diterjemahkan terlebih dahulu adalah subjek. Ada kata saya, bahasa Koreanya Jo. Akhiran O, maka namakannya Nen. Jadi Jo dan saya, berarti bahasa Koreanya adalah Jonan. Setelah itu buku Korea, sama dengan frase buku Korea. Frasenya berarti Korea buku. Ya, jadi buku Korea bahasa Koreanya adalah Hangguk. Hangguk, kemudian bukunya Chat. Hangguk Chat. Ya. Akhiran konsonan ketika dirubah menjadi objek, maka tambahkannya kata konsonan jadi Hangguk Cek. Jonan Hangguk Cek membaca, itu tidak membaca. Nah, Anda mungkin ada yang bertanya, kalau tata bahasa dua kayak gini bagaimana cara menggabungkannya? Sama dengan penggunanya dari tata bahasa yang pertama dulu, mau mencoba membaca. Berarti ada kata dari sini predikat, kemudian mencoba, kemudian mau benar, maka tambahkan mencoba dulu, mencoba dan mau ya, sama dengan frase dirubah. Kalau Korea mau mencoba berarti mencoba. Mencoba itu adalah bahasanya apa? Nah, seperti di atas. Akhirnya vokal apa? Akhirnya vokal I, maka maksudnya ke O, jadi ilgo. Kemudian tambahkan boda, ilgo bo. Nah, danya itu masih dasar. Danya itu nanti dihilangkan juga. Kemudian tambahkan tata bahasa mau. Mau itu tata bahasa apa? Mau itu tata bahasa real atau real Leo. Akhirnya apa? Akhirnya vokal, maka tambahkannya real Leo. Maka bahasa Korea, saya mau mencoba membaca buku Korea adalah Jonan Hangguk Chegel Ilgo Bon Leo. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua, Mas Rihan coba menelpon di tempat lain. Kalau kalimat yang pertama adalah percobaan, kalau kalimat yang kedua adalah suruhan untuk melakukan atau mencoba melakukan sesuatu ya. Percobaan kepada orang lain. Bisa kan? Bisa. Berarti kalimatnya suruhan. Seperti yang di atas, Anda kelompokkan dulu perkatanya. Mas Rihan di sini sebagai subjek, cobalah itu sebagai tata bahasa, menelponnya sebagai predikat, di tempat lain itu sebagai keterangan tempat. Nah, beda dengan kalimat yang pertama. Kalau kalimat yang pertama tidak ada keterangan tempat, kalau kalimat yang kedua tidak ada objeknya. Tinggal dibalik saja ya, sama. Mana dulu yang harus diterjemahkan? Iya, subjek dulu Mas Rihan. Soalnya adalah Rihansi. Rihansi itu masih besar. Kalau akhirnya vokal, maka tambahkan ga. Jadi Rihansi ga. Kemudian ada di tempat lain. Saya tulis kosakatanya adalah Tarengot, artinya di tempat lainnya. Tarengot. Nah, kata bahasa di atau partikel di itu sendiri. Tarengo seso. Setelah itu menelpon John Wan.
Conwahada. Conwahada. Nah, kalau H itu HD itu pastinya berubah menjadi Oda. Jadi Conwahe. Berubah menjadi Conwahe. Kalau kita lihat itu ya, Conwahada jadi Conwahe. Conwahe. Kemudian tambahkan bo ya, Conwahe. Kalau itu tata bahasa tambahannya apa? Ada kata lah ya. Nah, lah itu sama dengan mau, itu tata bahasa tambahan. Tata bahasa tambahan lah, iyalah itu kalau Anda buka lagi bukunya, itu tata bahasa tambahan dalam bahasa Korea itu artinya tulisannya adalah seo. Kalau vokal ya ditambahkannya seo, kalau konsonan seo. Betul sekali. Kebetulan di sini akhirnya vokal, maka tambahannya seo. Jadi bahasa Koreanya, Mas Rihan, cobalah menelpon di tempat lain dalam bentuk perintah yang siga Karen go seso Conwahe go se. Gose tersebut artinya coba. Kalau boleh artinya mau mencoba, seperti itu. Mungkin penjelasannya seperti itu saja. Anda bikin sebuah kalimat di rumah boleh, kemudian boleh tanya-tanya di komen ya, boleh di komentar. Skill latihan yang pertama Anda terjemahkan sendiri bagian yang pertama ya, caranya bagaimana. Kemudian bagian yang kedua juga sama, dibaca perintahnya, contohnya juga sambil dipelajari. Setelah itu kita lanjutkan ke Tewail. Tewail percakapan yang pertama akan saya bacakan saja di rumah, nanti putar audionya masing-masing. Kita di sini lihat track 55 yang punya track tinggal dicari kemudian dengarkan. Saya artikan di sini ada percakapan antara Patuan dengan Parihan. Patuan bertanya, Rihan Sinan Jeju ga Basoyo. Rihan Sinan Parihan Jeju ke Pulau Jeju ga pergi Basoyo. Tadi yang sudah saya jelaskan tanda bahasanya itu artinya pernah. Parihan, apakah pernah pergi ke Pulau Jeju? Kemudian Pak Rihannya menjawab, ne ga Basoyo. Ne iya ga pergi Basoyo pernah. Iya, saya pernah pergi. Kemudian Patuan bertanya, Jeju Doga Otesoyo, Jeju Doga Pulau Jeju, ganya penanda subjek, Otesoyo bagaimana? Pulau Jeju itu bagaimana? Juwasoyo di sini bukan menyenangkan ya, melainkan itu artinya bagus, asal katanya jota, bagus atau indah. Apakah indah? Apakah bagus? Boleh. Ne Jongmal Juwasoyo, ne ya Jongmal sungguh, Juwasoyo indah. Nah, iya sungguh indah. Nih di sini bisa diartikan indah, bisa diartikan bagus. Kalau di atasnya diartikan bagus, maka ini mengikuti di atas. Kalau misalkan ini diartikan indah, ini boleh diartikan indah. Iya, sungguh indah. Taki badaga nomu aram dawasoyo. Taki terutama badaga laut, nomu sangat aram dawasoyo indah. Terutama lautnya sangat indah. Kreo marka jodoh jejudoe ga bobo siboyo. Jodoh saya juga jejudoe ke Pulau Jeju ga pergi. Bonya tadi tanda bahasa yang sudah saya jelaskan artinya mencoba. Gosipoyo ingin. Saya juga ingin mencoba pergi ke Pulau Jeju. Kita lanjutkan ke OWI kosakata yang kedua, Yoheng Junbiwa Waldong. Yoheng wisata, Junbi persiapan, Wadengan Waldong aktivitas. Jadi artikan dari belakang boleh, aktivitas dan persiapan wisata ya. Jangan terpacu pada kalimat di sini ya. Anda boleh artikan dari belakang, aktivitas dan persiapan wisata. Oh ya, kosakatanya di sini tidak ada yang perlu dirubah. Cuma kalau mau ditambahkan di sini boleh ya. Min bakhada artinya menginap sama dengan mukdah ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Munbob i tata bahasa yang kedua, real gueyo. Dalam bahasa Indonesia ini bisa diartikan akan ya, bisa diartikan akan. Keterangan di bawahnya dongsa due budoso, dongsa kata kerja, due di belakang budoso ditempelkan pada kata kerja. Mire masa depan, gewek rencana, nata menunjukkan dan menunjukkan rencana di masa depan ya, menunjukkan rencana di masa depan. Untuk di bawahnya nanti akan saya terangkan saja ya. Oke, contoh ibon yonjue malgoyo, ibon yonyu, ibon kali ini yonyu artinya liburan. Jadi liburan kali ini mau halgoyo, mau apa, melakukan real goyo artinya akan. Jadi real goyo tersebut dalam bahasa Indonesia artinya akan.
pada liburan kali ini mau melakukan apa atau akan melakukan apa ya. Ini boleh diartikan mau, boleh diartikan akan. Cinggural mana ro busane kalgoyeyo. Cinggural teman mana bertemu, ro menyatakan tujuan dalam bahasa Indonesianya untuk, busane ke Busan, ga pergi, real goyo akan. Saya akan pergi ke Busan untuk bertemu teman. Ibon onel jonyogel odieso mogel goyo. Onel hari ini jonyok malam hari ini odieso di mana mogel goyo akan makan. Ini bisa diartikan makan malam hari ini ya, boleh. Makan malam hari ini mau makan di mana. Si beso mogel goyo, si beso di rumah mau makan goyo akan. Saya akan makan di rumah. Sambon Neil mau halgoyo, Neil besok mau apa, halgoyo akan melakukan. Besok kamu akan melakukan apa? Hanggu cinggu hago kim ceril manggil goyo. Hanggu cinggu, hanggu Korea, cinggu teman-teman Korea. Hago dengan kimchi, kimchi manggil goyo akan membuat. Kimchi dalam bahasa Indonesia bisa diartikan asinan. Saya akan membuat asinan dengan teman Korea. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ke papan tulis saja ya penjelasannya. Nah, dengan pembahasan membabi kata bahasa yang kedua, ditempelkan pada kata kerja yang berakhiran vokal tambahkan real goyeyo, kata kerja yang berakhiran konsonan tambahkan el goyeyo. Ini real goyeyo dalam bentuk informal, sedangkan dalam bentuk formalnya boleh diganti real gomida untuk vokal, konsonan el gomida. Dalam bahasa Indonesia, real goyeyo atau real gomida ini bisa diartikan akan atau mau, tapi lebih dominan ke akannya saya Peraturan cukup simpel, untuk akhiran real dihilangkan, kemudian kata kerja tetap berubah menjadi gal, untuk kotanya berubah menjadi gol. Seperti itu. Kemudian saya bikinkan satu contoh saja di sini. Saya dengan keluarga pada hari Minggu akan jalan-jalan di taman. Nah, seperti biasa juga ketika bikin sebuah kalimat, cari dulu kata-kata tersebut yang per kata. Saya dengan keluarga itu adalah subjeknya. Pada hari Minggu keterangan waktu. Jalan-jalan sebagai predikat ditambahnya keterangan tempat. Seperti ini. Di sini memiliki dua keterangan. Oke, mana dulu yang diterjemahkan dari banyaknya kata? Itu saya dengan keluarga sebagai subjek. Bahasa Koreanya Jonen dengan keluarga, gajo kebersamaan, yaitu hago. Jonen gajo hago. Tidak usah tambahkan partikel tambahan. Kok bisa? Karena sudah datang sebagai partikel penanda subjeknya. Setelah itu mana dulu keterangan waktu dengan keterangan tempat. Usahakan keterangan waktu terlebih dahulu. Pada hari Minggu pada itu menunjukkan waktu sebetulnya jadi pada hari ini. Setelah itu baru keterangan tempat di taman, ya di taman sebenarnya bang gongwan. Kemudian menanda kegiatan aktivitas yaitu esok, jadi gongwan esok. Jalan-jalan bahasa Koreanya adalah sanjek. Sanjek akhirannya vokal. Kalau akhirannya vokal ini namanya akhirnya a. Kalau itu artinya vokal maka masuknya ke rumus yang pertama, real goyo atau real gomida. Mau dirubah ke dalam bentuk apapun boleh. Mau dirubah ke dalam formal boleh, informal boleh. Oke, kita biasanya menggunakan kalimat informal, maka gambarannya real go Jadi bahasa Koreanya, saya dengan keluarga pada hari Minggu akan jalan-jalan di taman adalah Jonan 가족하고 일요일에 공원에서 산책할 거예요. Saya dengan keluarga akan jalan-jalan pada hari Minggu di mungkin pembahasannya itu saja. Silakan di rumah bikin sebuah contoh untuk latihan saja. Untuk latihan saja, kalau misalkan sudah bikin contoh, kemudian mau dikoreksi boleh ke komen.
Selanjutnya yang I Latin kedua, seperti biasa baca dulu perintah yang pertama sebelah sini ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang keduanya. Perintah yang keduanya juga sama, Anda baca dulu perintahnya apa, kemudian selesaikan 1 sampai 4 ya. Setelah itu kita lanjutkan ke THWI percakapan yang kedua ya. Ini kita lihat sambil Anda buka tracknya, track 56. Yang mempunyai audio silakan dibuka. Saya akan artikan dulu percakapan antara Pak Tuan dengan Ibu Suruh. Pak Tuan bertanya, Surusi Ibun Yugate Walgoyo. Surusi Ibu Suruh, Ibun Yugate liburan kali ini mau apa hal geyo akan melakukan. Ibu Suruh liburan kali ini melakukan apa atau mau melakukan apa. Cingguhago soraksane galgoyeyo. Cingguhago, cinggu teman, hago dengan soraksane ke Gunung Sorak ya. Ga pergi, real goyo akan. Saya akan pergi ke Gunung Sorak dengan teman. Tuan Sinen mau hal goyo, Tuan Sinen Pak Tuan mau apa hal goyo akan melakukan. Pak Tuan si akan melakukan apa? Jonan Jeju 2 danyo ol goyo. Jonan saya Jeju 2 ke Pulau Jeju danyo ol goyo akan pergi. Danyo oda maksudnya adalah akan pergi kemudian datang kembali ya. Ini tanya oda hasil katanya. Kemudian Ibu Suruh bertanya lagi, bihinggi pionan sesuai, bihinggi pesawat pionan tiket pesawat dan penanda subjek sesuai apakah sudah dibeli. Tiket pesawatnya apakah sudah dibeli? Ne iya suksodo bolsota ya sesuai. Ne iya suksodo penginapannya juga bolso sudah tak semua ya sesuai dipesan. Iya, penginapannya juga semuanya sudah dipesan. Untuk tipnya, ini di sini kita lihat tip bawahnya ada kata sukso penginapan, tinggal Anda baca saja ya. Penginapannya seperti apa? Kalau Anda ingin tahu lebih lengkapnya, boleh lihat di YouTube yang lain, boleh ya, penginapan ada hotel dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjutkan. Waldo aktivitas bogi sorong cinggua yagi boseo. Bogi contoh sorong seperti cinggu teman buat dengan yagi bercerita boseo cobalah bercerita dengan teman seperti contoh. Jadi Anda disuruh untuk bercerita dengan teman seperti contoh ya. Contohnya ada ga dengan na ga penanda subjek, nah itu lawan bicara. Rian sinan odie ga basoyo, Rian sinan parihan odie kemana ga pergi basoyo pernah. Parihan Anda pernah pergi kemana? Kemudian Parihan menjawab Jeju 2 ga basoyo. Jeju 2 ke Pulau Jeju, ga pergi basoyo pernah. Saya pernah pergi ke Pulau Jeju. Kemudian bertanya lagi, oh tesoyo bagaimana? Masih yang ditanyakan adalah bagaimana Pulau Jeju? Kyong ciga jongmal aram dawasoyo. Kyong ciga pemandangan, jongmal sungguh, aram dawasoyo indah. Pemandangannya sungguh indah. Setelah itu seperti contoh, Iram namanya siapa yang tadi yang ditanyakan adalah Parihan. Odi gabasoyo Parihannya itu pernah pergi ke Pulau Jeju. Otesoyo bagaimana? Kyong ciga jongmal aram dawasoyo. Nah, di sini Waldo-nya adalah Anda disuruh bikin sebuah percakapan dengan teman, menanyakan pengalamannya teman. Kemudian nama teman yang Anda tanyakan, pengalamannya kemana saja, kemudian suasananya bagaimana. Kurang lebihnya dibikin percakapan 2 boleh ya, minimal 2 di rumah. Kita lanjutkan ke Jongbo informasinya Hangguge Kwangkwangji. Hangguge Korea, Kwangkwangji objek wisata. Objek wisata di Korea. Kita lihat di sini gambarnya kurang lebihnya ada 16 objek wisata di Korea. Itu sebenarnya bukan hanya ini, masih banyak lagi. Kalau misalkan Anda pengen tahu lebih banyak lagi, boleh searching di Google ataupun Facebook ya. Kita lihat di sini keterangannya, kita baca bersama-sama ya. Ara duseo we gugilyok jiwon tance yoheng. Ara duseo ini asalnya Alda, ketahuilah ya. Aduseo itu ini tanda bahasa, nanti juga akan sampai sendiri ya. Jadi ara duseo ketahuilah. We gugilyok jiwon sento, we gugilyok jiwon sento, we gugin orang asing. Ilyok itu pekerja, jiwon bantuan, sentonya pusat. Saya ulang lagi. Weguk orang asing, ilyok pekerja, jiwon bantuan, sentonya pusat bantuan pekerja asing. Tance bersama, yoheng wisata. Jadi wisata bersama pusat bantuan pekerja asing. Jadi Anda suruh mengetahui penggunaan pusat bantuan pekerja asing ya. Kakaun wegugil yok jiwon sento. Kakaun yang terdekat, ada kata nian ya, asalnya kakabda, ada nian artinya yang terdekat.
Wegugilyo jiwon sento, ini sama dengan di atas ya. Naarnya atau wegugin sangdam so. Ini sudah ada pengertiannya. Pusat konsultasi pekerja asing. Yoheng wisata jonggo informasi. Iong hak menggunakan myon. Di sini tanda bahasanya kalau. Ya, jadi Anda boleh artikan dari sini ya. Kalau menggunakan informasi wisata di pusat konsultasi pekerja asing atau pusat bantuan pekerja asing yang terdekat, itu kalimatnya. Joryom murah sama dengan sada, bo dengan atau dan boleh, jemiinan yang menyenangkan, tance bersama. Yoheng wisata, jongbo informasi, ot mendapatkan, ya ini sama dengan bata, artinya mendapatkan, tulis menilai bisa. Nah setelah Anda artikan dari sini, setelah itu dari belakang. Anda bisa mendapatkan informasi wisata bersama yang menyenangkan dan murah. Oke, penjelasannya mungkin itu saja di bab 17. Silakan dibuka lagi bukunya, sama-sama kita belajar ya. Kalau misalkan ada kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Mungkin sampai ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.